kami melanjutkan rally KKR Pasca sejak dari tanggal 1 kami sudah mulai tanggal 1 Maret, dan khusus edisi KKR Pasca akan berakhir tanggal 31 Maret. Kita akan merayakan namanya Jumat Agung tanggal 29, dan tanggal 31 adalah hari Pasca. Makanya kami menjalankan KKR atau rally KKR Pasca dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ini. Nah saudara, kami baru pulang dari Minahasa Selatan tadi malam, menuntaskan 6 tahap. Kami menuntaskan 6 tahap yang ada di Minahasa Selatan, di mana kami ada di pasar, di pusat-pusat, ada di pasar, ada di tengah-tengah kampung, dan puji Tuhan terakhir kami ada di Desa Wakan. Antusias banyak masyarakat tumpah ruah di jalan saudara, untuk boleh bersama-sama beribadah, mengikuti yang namanya KKR Jalanan khusus edisi Pasca. Dan hari ini kami ada di Manado, persis ada di Rano Tanah Karombasan pada tahap 609. Puji Tuhan ibu bapak sekalian, sekali lagi kami berada pada edisi khusus Pasca, artinya memberitahukan tentang kuasa kebangkitan Yesus yang Dia nyatakan buat kita semua. Ada orang berkomentar, Pak Pendeta, kalau pelayanan penginjilan itu jangan di daerah yang sudah Kristen, itu sudah biasa mereka membuli, menghujat kami. Tetapi kami diajarkan saudara, apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kami terima, kami semua dari mantan-mantan preman, mantan napi, dari orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang rusak sebetulnya. Dulu kalau saya dulu saudara, ya hidupnya namanya preman, jadi pikiran kotor, semua hal jahat mau dilakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengubah hidup kami. Karena itu apa yang kami alami, apa yang kami terima, itu yang kami bagikan. Kalau mau bicara orang Kristen, Pak Pendeta, sini kan Kristen semua, Sulawesi Utara, Manado Kristen semua. Dengar baik-baik, kekristenan itu bukan bicara tentang yang namanya kita punya golongan A, punya golongan B. Tapi kehidupan yang sesungguhnya yang benar itu adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan, bagaimana kita mengalami perubahan hidup, dan bagaimana kita terkoneksi dengan surga. Itu yang namanya kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan itu bukan berarti kita sudah punya agama, punya golongan, dan kita sudah dikatakan sudah punya tujuan. Saya dulu sudah tahu, saya dulu 28 tahun ya namanya orang Kristen. Sejak dari kandungan ibu sudah dikandung dan sudah punya golongan yang namanya Kristen. Tetapi ketika menjalani hidup tidak pernah mengerti arti hidup, tidak pernah merasakan arti hidup, tidak mengalami namanya kehidupan yang benar. Karena kenapa? Karena tidak terkoneksi dengan surga. Nah jadi karena itu kami memberitakan Injil itu, memberitahukan kebenaran, bukan memberitahukan tentang dogma gereja, aturan gereja, bukan memberitahukan agama kami, tapi memberitahukan apa yang kami alami, apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami rasakan, itu yang kami sampaikan. Lalu orang bilang, tapi kan orang punya golongan A, punya golongan B, orang seorang Kristen. Benar, saya juga orang Kristen. Tetapi 28 tahun hidup tertekan, stres, depresi, hidup dalam kegoncangan, ketakutan, itu saya alami. Nanti tahun 97 saya terkonek dengan surga dalam kehidupan saya lewat ketika saya datang pada Tuhan, baru saya merasakan, saya mengalami arti hidup yang sesungguhnya. Bagaimana saya datang pada Tuhan, mengaku dosa, Tuhan Yesus mengampuni dosa saya diubah, saya merasakan damai, sukacita, ketenangan. Terlebih hidup saya yang dulu yang kotor, yang hancur, punya tabiat dosa, diubah oleh Tuhan, sehingga apa yang saya alami, apa yang kami alami, itu yang kami mau bagikan supaya kita juga mengalami keadaan yang kami alami. Jadi bukan bicara kekristenan punya golongan A, punya golongan B, tapi bicara kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar itu bukan kita sudah punya jabatan di gereja. Kehidupan yang benar itu kehidupan yang diatur oleh Tuhan, di mana hidup kita dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, untuk kita boleh menikmati hidup ini. Diajarkan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, menikmati hidup ini yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah dalam edisi Pasca ini, mari kita buka firman Tuhan. Tolong buka
Hakim ayat 1 kita akan baca-baca. Edisi Paskah atau hari kebangkitan Yesus atau kebangkitan Yesus. Kita bukan sekedar orang Kristen yang merayakan setiap tahun namanya hari lahirnya Yesus, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga, akan datang kali yang kedua. Tetapi kita harus menikmati, harus merasakan namanya kuasa kebangkitan itu. Tapi lihat dulu ayatnya. Buka firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 mulai. Lukas pasal 15, Lukas 15 ayat 1. Firman Tuhan berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dengarkan baik-baik firman Tuhan terus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia meminta orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada firman Tuhan ini saya akan membagikan kepada saudara apa yang ditaruh Tuhan di hati saya tentang namanya kasih Kristus. Bagaimana dia datang ke dalam dunia ini. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dari pembacaan ini, di mana Alkitab katakan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Artinya begini, kalau kami dibawa oleh Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat di mana kami ada di pasar-pasar, pusat-pusat kota, di lorong-lorong, di terminal-terminal, tempat-tempat terbuka, untuk apa? Untuk Tuhan mau berbicara lewat firman-Nya. Kami coba alatnya Tuhan agar senantiasa mencari mereka yang tersesat. Banyak yang tersesat di akhir zaman. Saudara, kami coba alat Tuhan. Kami semua dulu orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terputus hubungan, orang-orang yang akan dibinasakan. Kami semua hidup di lembah kekelaman, hidup yang gagal, hidup yang hancur, tidak punya tujuan, bahkan tidak ada kehidupan kekal. Kami semua orang-orang yang tersesat. Karena itulah ketika kami telah menjumpai kehidupan yang benar yang sesungguhnya, maka Tuhan membawa kami ke jalan-jalan untuk memberitahukan bahwa kasih Kristus yang pertama mencari orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat. Pertanyaannya, siapa itu orang yang tersesat? Domba-domba yang hilang, kata Tuhan. Tuhan Yesus mencari domba-domba yang tersesat, domba-domba yang hilang. Siapa mereka? Yaitu orang-orang seperti kami dulu. Kehidupan yang tidak jelas, kehidupan yang rusak. Mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, kita semua berdosa. Tuhan, tidak mungkin kita mau mengampuni kita berdosa. Kita berdosa terlalu banyak. Siapa itu yang tersesat? Orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang terikat. Ada selubung-selubung yang menutupi mereka. Mereka tidak mengerti perkara surgawi. Itu orang-orang yang tersesat. Alkitab katakan Matius 13 ayat 10-11 dikatakan begini. Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus bertanya begini pada Tuhan, kepada Tuhan. Mengapa engkau memberitahukan kepada mereka dalam perumpamaan? Yesus berkata, tolong baca ayat. Firman Tuhan berkata Matius 13 ayat 10-11, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya pada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu kuberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara, dengar baik-baik. Alkitab katakan kepadamu. Hari ini di tahap 609 ada suara Tuhan kita dengar. Oh, hari ini Tuhan buka rahasia surga buat kita. Amin. Tuhan membukakan rahasia surga buat kita. Yang sebelumnya kita masih punya selubung yang menutupi kita. Orang-orang yang punya selubung itu orang-orang yang sedang tersesat. Orang-orang punya selubung itu orang-orang yang tidak mengerti arti hidup, tidak mengerti arti kebenaran. Dan selubung itu tercipta dengan dua
saudara. Yang pertama, ada selubung yang ada pada kita, itu akibat kita sendiri yang ciptakan selubung itu. Kita ciptakan selubung itu dengan cara apa? Kita memiliki pikiran-pikiran negatif. Kita berkata, hidupku tidak berguna, hidupku tidak berarti, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sakitku sudah parah, tidak akan disembuhkan lagi, rumah tanggaku sudah parah, suamiku tidak akan berubah, tiap hari mabuk, istriku tidak berubah, tiap hari mulutnya seperti bebek, suamiku tidak pernah berubah, tiap hari mabuk. Ini semua selubung yang menutupi kita. Orang-orang yang punya selubung itu sedang tersesat. Orang punya selubung itu orang yang terikat. Kami dulu seperti itu. Yang kedua, selubung itu tercipta. Itu diciptakan oleh namanya kekuatan orang-orang Farisi, kekuatan orang-orang Saduki, dan kaum Herodiani yang menguasai gereja lokal. Tahukah saudara, gereja lokal sedang terkuasai dengan segitiga penyesatan, di mana ada kaum-kaum ritualis dalam gereja, orang-orang Farisi, orang Saduki, kaum Herodiani yang menciptakan selubung pada gereja, pada jemaat Tuhan. Siapa mereka? Kaum-kaum ritualis itu adalah orang-orang yang ada oknum-oknum yang berkuasa di gereja lokal, pemimpin-pemimpin yang menciptakan dogma-dogma, aturan-aturan yang menciptakan topeng-topeng pada jemaat. Mereka menambahkan firman Tuhan dengan aturan-aturan dan mengurangi firman Tuhan, sehingga mereka menyesatkan banyak domba-domba, sehingga banyak orang Kristen mereka berakar bukan pada firman, bukan pada kebenaran, tapi berakar pada denominasi gereja. Karena itu jangan heran golongan A, golongan B tidak bisa menyatu, karena masing-masing pemimpin menciptakan topeng. Untuk membuat topeng itu, mereka membawa umat Tuhan untuk senantiasa saling membenarkan, saling menyalahkan golongan A, golongan B. Saya penginjil, saudara, menyampaikan kabar ini bukan menyampaikan aturan dogma gereja. Dengar, gereja, denominasi gereja lokal harus punya aturan, agar aturan itu kita patuhi, agar kita berjemaat bergereja lokal tahu aturan, tahu berjemaat. Tapi kalau aturan-aturan itu sudah mengkerdilkan firman Tuhan, sehingga mengajarkan domba-domba jemaat, mengajarkan seperti ini, jangan ikut itu gereja sana, pelayanan ini, pelayanan A, B, C, D, karena dorang sesat, dorang itu sesat. Itulah yang saya bilang, pencipta topeng-topeng gereja akhir zaman. Kami ada di sini menyampaikan supaya topeng-topeng terlepas, domba-domba terhilang, ditemukan. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara dengar baik-baik. Topeng itu adalah buatan, kekuatan orang Farisi, kaum ritualis yang menambah firman dengan aturan-aturan yang ditambahkan. Gereja sudah ditambah dengan peraturan-peraturan, sehingga mereka mulai melarang kekristenan, melarang untuk senantiasa bebas beribadah mencari Tuhan. Kenapa? Kami punya cerita, saudara. Satu kali kami bikin KKR di satu tempat di daerah Bola Mongondo, di lapangan, saudara. Dan lapangan itu kami buat bangsal. Saya yang bayar bangsal itu. Kami yang sewa kursi-kursi. Kami bawa musik, kerjasama dengan pemerintah setempat, bikin KKR di bangsal. Dan bangsal itu harusnya memuat hampir 700 orang. Saudara, 3 malam KKR. Malam yang pertama yang datang itu mungkin cuma 40 orang. Ya, baru ketika saya sampaikan firman Tuhan dan saya ulangi apa yang saya katakan ini, bahwa sesungguhnya di akhir zaman penyesatan gereja dimulai dari mana? Dari pemimpin-pemimpin gereja lokal, oknum-oknum yang menciptakan aturan-aturan, sehingga mereka menciptakan aturan itu melarang jemaat-jemaat. Apalagi kalau bilang KKR, jangan pikir orang itu sesat. Saudara, waktu saya sampaikan firman Tuhan, ternyata di kampung itu karena speakernya keras, hampir satu kampung mendengar. Pada hari besok, saudara, pada hari besok, kursi yang harus memuat 700 itu tidak muat lagi, karena seluruh masyarakat datang berbondong-bondong
berbondong-bondong. Golongan A, golongan B, golongan C datang berbondong-bondong di sana. Akhir cerita ketika selesai ibadah, maka jemaat mulai bersaksi begini, Pak Pendeta, sebetulnya terus semua datang tadi malam, tapi terus pemimpin larang, jangan pemimpin di KKR, dorang sesat. Saya memberitahu siapa yang sesat. Jadi orang bilang kami rindu beribadah, kami rindu memuji Tuhan, kami rindu ke KKR, tapi ada aturan gereja untuk jangan sembarang ke gereja, ke ibadah seperti itu. Kami bukan antikris, bukan sesat, tapi kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu topeng harus dilepaskan. Ini orang-orang yang tersesat, domba-domba yang hilang. Jangan berakar di gereja lokal, berakar pada kebenaran, berakar pada Yesus Tuhan. Karena yang membawa kita ke surga bukan golongan A, golongan B, bukan agama A, agama B, tapi iman kita, keyakinan kita, perbuatan kita, itu membawa kita ke surga. Ini orang-orang yang tersesat. Mereka tersesat oleh karena selubung yang menutupi mereka. Alkitab katakan jika selubung terlepas, di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelegaan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu kami penginjilan jalanan banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi. Ya, salah satu tantangan kami adalah kadang-kadang kami sudah ada di tempat lokasi, ditolak, dilarang. Padahal kami punya izin, sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, tapi ada saja orang berkata, "Nem boleh ibadah, ngoni lain." Saya memberitahu, cuma setan yang membenci kebenaran, cuma setan yang tidak mau ada kerajaan surga ditegakkan, cuma setan. Tapi kita perlu tahu, kita masih punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Katakan haleluya. Karena itu kami sudah biasa dibully, saudara. Kami sudah biasa dipanggil pendeta gila, pendeta pemabuk matahari di jalan. Kami sudah biasa dipanggil orang Farisi. Kami sudah biasa Yesus Tuhan aja digantung, saudara tahu. Apalagi kami semua cuma keset kaki tidak berguna awalnya, tapi Tuhan bikin berguna untuk memberitakan kabar sukacita. Karena itu kasih Kristus datang mencari yang terhilang. Amin. Siapa yang terhilang? Mereka yang tertekan, yang terikat seperti kami, terikat dengan dosa, mengikat iblis, mengikat kami, lakukan dosa setiap hari. Tapi karena anugerah Tuhan, kami berjumpa Yesus secara pribadi, hidup kami diubah. Yeskiel 36 ayat 26-27 berkata, "Aku akan beri kau hati yang baru, pikiran yang baru, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, sehingga aku akan menjadikan engkau hambaku yang taat dan setia." Jadi yang terhilang ditemukan. Siapa mereka? Seperti kami semua, yang tidak punya pengharapan, yang sudah rusak. Hidup kami rusak semua dulu, tapi Tuhan Yesus temukan bagi kami. Siapa itu yang tersesat? Mereka yang terikat dengan aturan-aturan selubung yang menutupi mereka. Ada yang sudah. Coba lihat di muka situ, coba. Oke. Saudara perhatikan, ini adalah selubung. Selubung yang menutupi kita. Selubung inilah yang membuat kita tidak mengerti arti hidup, tidak mengerti kebenaran. Selubung ini tercipta dari siapa? Setan menciptakan selubung buat kita. Dia taruh di hati kita yang licik dan kotor, pikiran yang kotor, membuat kita tidak mengerti arti kerajaan surga. Kami semua seperti ini, tapi Yesus datang, Dia mengangkat selubung ini, membuat kami mengerti arti kehidupan. Kami sadar bahwa Yesus Tuhan pengasih penyayang, Dia datang menyelamatkan kami semua. Selubung yang kedua adalah selubung yang ditaruh oleh saya bilang tadi. Maaf, para oknum-oknum pemimpin-pemimpin yang disebut penyesatan akhir zaman, orang-orang Farisi, kaum ritualis yang menambahkan aturan-aturan dengan selubung-selubung yang membuat mereka taruh selubung seperti ini pada jemaat, sehingga jemaat tidak berakar kepada Tuhan, pada kebenaran, tapi berakar pada aturan gereja. Selubung ini perlu dilepaskan karena kita tahu ada kebenaran di dalam Yesus. Katakan sama-sama haleluya. Sedangkan orang Saduki adalah
salah. Mereka berkata begini, ya, firman Tuhan ini, dengar, yang masuk akal. Kalau orang Farisi menambah firman dengan peraturan, menciptakan topeng. Tapi kalau orang Saduki, mereka bilang yang masuk akal saja yang terang mesti percaya. Yang namanya mujizat cuma dulu. Yang namanya manifestasi Roh Kudus cuma dulu. Yang namanya kuasa Tuhan itu cuma dulu. Mereka lupa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Yesus masih berkuasa melakukan mujizat buat kita. Karena itulah Alkitab katakan, yang punya selubung itulah akan diselamatkan. Saudara, yang ketika Tuhan temukan yang hilang, dikatakan apa saudara? Dia menggendong. Amin. Dia membalut hidup kita. Kami yang terhilang dibalut oleh Tuhan. Kami yang terhilang digendong. Sehingga kasih sayang Tuhan itu merubah hidup kami. Hati kami yang keras diubah oleh Tuhan. Kami diajar untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan. Saudara, kalau WL tadi tidak sempat bersaksi, pendeta muda Ken, dia bertahun-tahun mendendam bapaknya, saudara. Bapaknya dia tidak pernah panggil papa. Dia panggil ngana, dia panggil nama. Bertahun-tahun Ken ini membenci orang tuanya. Orang tua sungguhnya dibenci. Masih kecil dia sudah membenci. Dan dia bilang dalam hatinya, kalau kita sudah besar, kita mau potong kita PKK, tapi papa. Saudara tahu, kami juga turun ke jalan-jalan. Selain ke jalan-jalan, tapi ke tempat-tempat di mana Tuhan bawa ke sekolah-sekolah. Kami juga melayani di SMA, SMA dan SMP Sulawesi Utara. Saudara, kenapa? Karena ada satu penjara di Tomohon. Penjara itu bernama penjara anak. Penjara anak itu saudara tahu, di sana masih umur 13 tahun sok kasus pembunuhan. Masih umur 13-4 tahun sok kasus pembunuhan. Pembunuhan dan percabulan. Saya tanya pada mereka, "Kia penghuni masih kecil begini sama membunuh?" Mereka bilang karena terompe orang tua juga begitu. Orang tidak melihat figur yang baik. Orang tua tidak bisa tunjukkan figur yang baik pada anak mereka. Akhirnya anak mereka rusak. Rusak hati mereka. Ken juga pernah mengalami seperti itu, saudara. Tapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan menjamah dia. Dia menemukan Ken. Waktu saya KKR di Tompaso Baru, dia maju di depan waktu altar call, saudara. Di situ dia dijamah oleh Tuhan. Dari sejak itu 1 bulan kemudian dia cari nomor telepon yang saya kasih. Dia cari tempat saya tinggal. Nah, kebetulan saya tinggal di Karumbasa. Saya tinggal persis di Bukit dan juga di daerah stadion. Saudara, dan saya ini pasti orang kenal di sini. Kenapa? Karena teman-teman yang tadi ini dari Panca dan teman-teman ini, mereka dong kenal apa orang. Dong kenal pakai di pertigaan sana, baku perang di Israel sana, baku perang di Kanaan sana, terus baku dus di pena di sana, karena dipakai oleh setan. Tapi Tuhan temukan kami, diubah oleh Tuhan, jadi berharga di mata Tuhan. Dan Alkitab bilang Tuhan menggendong kami. Amin, amin. Dia memberi kehidupan buat kami yang penuh damai, penuh sukacita. Karena itu kasih Kristus, cari yang tersesat, biar yang tersesat ditemukan. Biar tidak ada yang tersesat lagi di daerah ini. Semua sudah ditemukan dan mendapatkan kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenangan. Tapi ada kasih Kristus yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang ketiga, dengar baik-baik. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Coba lihat. Jadi Alkitab bilang kasih Kristus yang pertama mencari yang terhilang. Ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kasih Kristus yang ketiga. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Barang siapa kukasihi, Tuhan bilang kutegur dan kuhajar. Itu karena dia mengasihi kita. Amin. Jadi dikatakan jangan keraskan hatimu, buka hatimu, jangan tunggu Tuhan remote dari surga. Saudara, pada waktu kita, maaf saudara, mantan-mantan oknum pejabat yang namanya eksekutif, yudikatif, legislatif, Anda bermain-main dengan korupsimu, Anda mempermainkan uang rakyat. Maaf, oknum pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, kalau Anda sudah terlalu lama ya menyakiti Tuhan dengan
Jangan senantiasa korupsi. Uang rakyat diambil. Kita bersyukur kita sudah memilih, nanti sementara proses di KPU, Presiden, Wakil Presiden sudah memilih calon-calon anggota dewan, baik Dewan Pusat DPR RI, Provinsi, Kabupaten Kota. Biarlah mereka yang terpilih betul-betul punya hati yang murni. Amin. Memiliki hati yang murni, mewakili rakyat. Jangan jadi nanti kalau Anda sudah terpilih, terus hatimu tidak tulus, terus Anda jauh dengan Tuhan, maka Anda punya jabatan, Anda di dewan itu punya uang, punya kesempatan selingkuh, main-main dengan Tuhan. Dengar, apa yang ditabur orang pasti akan dituai. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu, dengar baik-baik. Biasanya orang yang punya jabatan, orang yang punya orang yang kaya, itu punya kesempatan. Tapi Alkitab bilang ada saatnya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Ada saatnya di mana Tuhan melihat ketika saatnya tiba. Alkitab katakan, barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku ajar. Jangan sampai Tuhan ajar, jangan sampai Tuhan remote dari surga baru bertobat. Datang pada Tuhan, kasih Kristus datang menyelamatkan kita, memulihkan kita. Bilang sama-sama haleluya. Hari ini pesan surga buat kita, saudara. Kasih Kristus lewat KKR Paskah ini menemukan kita semua yang tersesat, yang terhilang, yang tidak berdaya. Kita tidak punya tujuan. Dengar baik-baik, berita sukacita. Tuhan Yesus ada di sini, datang menjamah saudara, mengubah hidupmu. Engkau tidak sama lagi. Engkau yang sakit pasti sembuh, yang terikat pasti akan dilepaskan. Dan yang ketiga adalah jangan keraskan hatimu. Sadarlah, datanglah pada kasih karunia Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan semua berat, aku berikan kelegaan kepadamu, aku berikan pemulihan atasmu, aku memberikan kesembuhan atasmu. Dan sekarang terima itu, engkau akan nyatakan, engkau akan alami. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Kristus itu memenuhi kita semua di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih. Di tahap 609 ini Tuhan, kami ada lagi di Rano Tanah, Karobasan, Manado. Kami telah dengar suara-Mu Tuhan, bahwa kasih Kristus datang kepada kami semua untuk cari domba-domba yang terhilang, domba-domba yang tersesat, mereka yang punya selubung yang menutupi mereka dan tidak mengerti arti kehidupan. Hari ini kami berdoa, selubung-selubung terlepas, terjadi kebebasan dan kelepasan. Umat Tuhan dimerdekakan. Kami temukan kuasa kebangkitan Yesus. Kami tidak sama lagi. Kami mau bangkit dari keterpurukan. Kami melepas daripada ikatan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah dahsyat dan ajaib. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus menjamah kami semua, memberkati kami semua dimanapun suara ini terdengar. Yang ada di program Suara Kuasa, terimalah anugerah Tuhan atasmu, terimalah kelegaan atasmu, terimalah kesembuhan ilahi atasmu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua kita mengangkat tangan di depan Tuhan. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, Jesus. Hallelujah. You are worthy to be. Mari kita mengangkat tangan. Haleluya. We give you all.
suara ini terdengar, semua yang mendengar diubah oleh Tuhan. Kami dibebaskan. Kasih Kristus memenuhi hidup kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama bilang amin. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Sama-sama kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Turun di udara, Tuhan pelihara, semuanya karena kasih-Nya dalam hidup kita semua. Mari bersama-sama dengan kerinduan kepada Tuhan. Semuanya katakan Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Bersih dengan lembut. Saat ini mendengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian nyanyian dari Ref, katakan Tuhan selalu menolongku. Jamaah setiap kami malam ini selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Doa kami semua, kami di tempat ini dijamah Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasamu. Ku terima sekarang kemenangan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Mu Tuhan malam ini terjadi buat kami. Kemenangan, kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, aku punya Tuhan yang besar. Saya serahkan kepada Bapak Ibu di atas berdoa.
Ibu semuanya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Semangat percaya masanya. Ku terima kemenangan darimu. Mari saudara angkat tanganmu. Kami akan berdoa khusus buat saudara. Amin. Bukan kami yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Lewat kuasa Roh Kudus akan kau alami dan kau terima. Engkau yang ada di program ini, jika Anda sedang membutuhkan pertolongan dalam keadaanmu yang terpuruk, yang sakit, yang terikat, tidak ada damai, tidak ada sukacita, Anda cuma membuka hati. Kenapa? Karena Tuhan kita, Dia tidak pernah terbatas kuasanya, tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan Tuhan kita bukan nanti kita jumpai di gedung gereja. Kita jumpai Dia bukan hanya di gedung gereja, tapi Dia ada di segala tempat, ada di semua waktu dan kesempatan. Dia hadir di tempat ini dan ada siap mengalami jamahan Tuhan lewat kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Yesus. Maka percayalah hari ini kami hanya alatnya Tuhan. Tetapi buka hatimu, kami akan mendoakan buat saudara. Ketika ada kata-kata firman yang meneguhkan saudara, jangan ragu, bilang amin. Katakan amin, haleluya. Amin, haleluya. Engkau akan alami kesembuhan. Angkat tanganmu semua dalam nama Yesus. Percaya, Alkitab bilang Tuhan Yesus yang biasa tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Rencananya tidak pernah berubah. Dia ada di sini. Dia hadir di sini dan siap memberkati engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah ibu yang kekasih ini. Tuhan jamah dari ujung rambut sampai ujung kaki, keluar dalam tubuhnya, diubah oleh Tuhan. Kalaupun dia mengalami keadaan diserikan, dilepaskan. Kalaupun dia mengalami sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan kau alami. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Semua yang ada di daerah sini, buka hatimu saudara. Terima jamahan kuasa surga. Anda tidak sama lagi. Engkau yang sakit, terima kesembuhan, terima kelegaan, terima kelepasan, terima damai sejahtera, terima sukacita. Tuhan memberkatimu dalam damai, dalam sukacita surgawi. Hari ini bukan nanti. Kesembuhan ilahi sedang kau alami, kelepasan sedang kau terima, dan sekarang ini bukan nanti. Imanmu datang pada Yesus. Kasih sayang Tuhan memenuhi hidupmu. Anugerah Tuhan menyertaimu. Mujizat Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Karena Dia sanggup membebaskan engkau, sanggup melepaskan engkau, sanggup menyembuhkan sakitmu, sanggup memulihkan rumah tanggamu. Tuhan Yesus Kristus sanggup mengangkat hidup kita naik, mengubah hidup kita sehingga engkau tidak sama lagi. Tuhan Yesus sanggup melepaskan engkau. Dia sanggup menyembuhkan sakit. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dan karena itu terimalah kelegaan, terimalah pemulihan dan kesembuhan ilahi dari surga demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua toko-toko rumah makan yang ada di daerah ini. Berkati rumah makan Shalom, berkati kios-kios, toko-toko yang ada di seputaran danau tanah ini. Berkati kami semua, berkati umatmu yang ada di daerah Kalombasan, Lorong Bukit ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati anak-anak
yang ada di lorong Bukit Sion, teman-teman kami Tuhan, Frankie Onibala, teman-teman yang lain semua, biarlah mereka punya kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Biarlah mereka berbahagia selalu rumah tangga mereka. Anak-anak orang bukit, anak-anak Karobasan, dalam lambatan Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terimalah kebahagiaan rumah tanggamu. Bahkan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden Jokowi mengakhiri kepemerintahannya dengan baik. Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan KPU akan memutuskan nanti presiden yang terpilih, anggota Dewan yang terpilih, biarlah mereka bekerja dengan hati yang tulus untuk bangsa negara kami ini. Diberkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Berkati Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olino Kamil dan Stephen Kando. Berkati Wali Kota Manado Bapak Ande Angko yang ada Tuhan. Berkati kecamatan yang ada di Karobasan. Bahkan kami memberkati kepala lingkungan yang ada di daerah Ranutana ini. Diberkati oleh Tuhan. Maka semua kami yang hadir hari ini, semuanya dalam lawatan Tuhan, yang menyaksikan program surga dimanapun kau berada. Kami memberkati agama Muslim, memberkati agama Hindu, memberkati agama Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik di bangsa kami diberkati oleh Tuhan dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas kita semua. Indonesia bangsa yang kuat, Indonesia bangsa yang kokoh, karena ada Tuhan yang kami sembah. Indonesia punya berbagai macam agama, suku dan budaya, tetapi menjadi satu karena ada 4 pilar bangsa kami. Kami mengucap syukur atas Indonesia. Kami lepaskan berkat atas Indonesia. Kami lepaskan berkat atas pemilu yang sudah selesai dan ada proses yang ada di KPU. Semuanya kami tahu ada dalam rencana Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas KKR Pasca Misi Surga Penginjilan Jalanan tahap 609 yang ada di Ranutana ini. Berkati Frankie Tuhan Panca yang boleh berkoordinasi dengan kami, berkati Rumah Makan Shalom dan kami semua keluarga besar LMP Kota Madia Manado yang bersama-sama bersinergi bersama-sama di tempat ini. Kami mengucap syukur. Kami tutup ibadah KKR Jalanan ini. Kita mengangkat tangan semua dan terima berkat Tuhan. Maka dengan demikian kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya, di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera berlimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya dan melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan yang diberkati Tuhan, sama-sama bilang haleluya, haleluya.